Baik, Shalom Ibu Lia dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mereview jurnal. Jurnal yang pertama dengan judul Pengaruh Kontrapresentatif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Masalah yang dihadapi untuk dapat mengoptimalkan kepatuhan pajak suatu daerah tentunya harus disertai dengan pelayanan dan pengawasan yang baik dari perangkat pajak daerah, sehingga dengan mengetahui kualitas pelayanan dan pengawasan dari perangkat pajak melalui opini dari wajib pajak selaku customer dari perpajakan, kita dapat menganalisis kekurangan dan kelebihan dari perangkat pajak serta dapat menyempurnakan kinerja dari perangkat pajak di kemudian hari. Persoalan penelitiannya, apakah keberadaan akun representatif atau AR pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Utara? Tujuan dan manfaat penelitian untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara akun representatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama ada pengertian pajak menurut Profesor Dr. Rojmed Sumitro, SH. Yang kedua ada definisi pajak menurut BJH Adriani. Yang ketiga ada kriteria wajib pajak patuh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 11992/PMK 3/2007. Yang keempat ada kriteria wajib pajak patuh menurut Burton tahun 2005. Yang kelima ada Undang-Undang KUP pasal 16. Yang berikut ada kerangka berpikir. Dalam penelitian ini penulis merumuskan dugaan sementara berupa hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Adapun hipotesis penelitian ini adalah diduga akun representatif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dugaan yang kedua, akun representatif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode penelitian yang digunakan, yang pertama ada jenis penelitian dengan deskriptif, yang kedua populasi wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Sidoarjo Utara dengan sampel 50 orang wajib pajak orang pribadi. Sumber dan pengumpulan datanya menggunakan data primer dengan wawancara, pengamatan, dan kuesioner. Ada teknik dan analisis data yaitu data kualitatif atau kuesioner. Yang kelima, menggunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian yang pertama, berdasarkan tabel model summary output SPSS 18 dapat diketahui hubungan antara variabel kinerja akun representatif AR pajak dengan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi memperoleh hasil sebesar 0,749 positif, yang artinya menurut kriteria penilaian korelasi menurut Sugiono tahun 2018 250 tergolong kategori kuat 0,60 sampai 0,799. Yang kedua dari tabel model summary menunjukkan angka R square sebesar 0,561 yang menunjukkan bahwa variabel akun representatif ARX berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 56,1% dan 43,9%. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh faktor lain. Yang ketiga, diketahui juga bahwa standar error of estimate SEC sebesar 27.248 untuk variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi apabila dibandingkan dengan angka standar deviasi STD kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 62.8.608, maka tergolong lebih kecil, yang artinya angka baik untuk dijadikan prediktor dalam menentukan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena angka yang baik untuk dijadikan prediktor variabel harus lebih kecil dari angka standar deviasi
SCC atau STD. Yang keempat, berdasarkan tabel ANOVA dapat diketahui bahwa nilai signifikasi sebesar 0,000 yang artinya bahwa probabilitas 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka model regresi bisa digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, atau dapat disimpulkan bahwa aspek kinerja accounting representatif AR pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang kelima, berdasarkan tabel koefisien regresi tersebut, maka diperoleh persamaan regresi linear antara accounting representatif AR terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai berikut. Y sama dengan 1569 plus 1033X. Hal ini menunjukkan bahwa dasar kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terjadi mengikuti perubahan pengawasan account representatif AR X sebesar 1569% setiap peningkatan aspek kinerja account representatif AR pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 1033 satu satuan nilai, begitu pula sebaliknya. Kesimpulan yang pertama, AR yang ada di kantor pelayanan pajak Pratama Sidoarjo Utara telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan oleh Direktur Jenderal Pajak, yaitu melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak, bimbingan atau himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kemudian kesimpulan yang kedua, berdasarkan tabel model summary output SPSS 18 tersebut dapat diketahui hubungan antara variabel kinerja R pajak dengan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi memperoleh hasil sebesar 0,749. Dapat dikatakan bahwa kolerasi antara pengaruh AR terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki hubungan interpretasi yang kuat, sedangkan berdasarkan tabel ANOVA dapat diketahui bahwa nilai signifikasi sebesar 0,000 yang artinya bahwa probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka model regresi bisa digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, atau dapat disimpulkan bahwa aspek kinerja AR pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka dapat disimpulkan bahwa AO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis yang diajukan, yaitu diduga AR berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diterima. Baik, kita lanjut ke dalam jurnal kedua dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Account Representatif atau AR dan Tax Knowledge terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, studi pada wilayah KPP Madya Bandung. Masalah, Gubernur Provinsi Jawa Barat Ahmad Heriawan mengatakan tingkat kepatuhan masyarakat di Jawa Barat dalam membayar pajak masih rendah, tidak hanya dalam pembayaran tapi juga pengembalian surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Salah satu faktor yang menyebabkan WP tidak patuh menurut MATI tahun 2010 dalam penelitiannya di Kenya adalah kurangnya kemampuan WP untuk memahami hukum pajak. Abu Yamin pada tahun 2010 menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab WP secara pasif tidak membayar pajak atau tidak patuh adalah kurangnya pemahaman terhadap hukum pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu pada tahun 2010, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara,
pelayanan pajak wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Persoalan penelitian yang pertama, apakah terdapat pengaruh yang signifikan kualitas pelayanan AR terhadap tingkat kepatuhan WP di wilayah KPP Madya Bandung? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh signifikan tax knowledge terhadap tingkat kepatuhan WP di wilayah KPP Madya Bandung? Tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh signifikan kualitas pelayanan AR terhadap tingkat kepatuhan WP di wilayah KPP Madya Bandung. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh signifikan tax knowledge terhadap tingkat kepatuhan WP di wilayah KPP Madya Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama, pengertian akun representatif di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dalam John Hutagoal tahun 2007-22. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK 01 tahun 2015 tentang akun representatif pada kantor pelayanan pajak. Yang ketiga, ada Viswanathan dalam Roshidi et al. Tahun 2007. Dia menyatakan bahwa knowledge as one of the factor in compliance is related to the taxpayer's ability to understand taxes, laws, and their willingness to comply. Yang keempat, ada menurut Tan dan Chin Fat, Eriksen dan Falan dalam Roshidi et al. Tahun 2007, dia menyebutkan bahwa the aspect of knowledge that arises to compliance is the general understanding about taxation, regulation, and information pertaining to the opportunity to evade tax. Yang kelima, ada menurut Lu et al. Tahun 2007, dia menyatakan bahwa tax knowledge refers to a taxpayer's ability to choose, report his or taxable income, claim relief and rebates, and compute tax ability. Kerangka berpikir yang pertama, ada hipotesis 1, dengan kualitas pelayanan akun representatif berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Madya Bandung. Hipotesis kedua, tax knowledge berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Madya Bandung. Metode penelitian yang pertama, jenis penelitian yaitu deskriptif. Yang kedua, populasi. Di sini ada wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Madya Bandung tahun 2016 sebanyak 695 wajib pajak badan dengan sampel teknik incidental sampling. Yang ketiga, ada sumber data primer dan kuesioner yang berasal dari para wajib pajak badan. Teknik analisis data di sini menggunakan data kualitatif atau kuesioner. Yang kelima, menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yang pertama, pengujian validitas dari 12 item pertanyaan tentang kualitas pelayanan account representatif hanya pertanyaan nomor 1 yang dinyatakan tidak valid. Dan item pertanyaan yang lain dinyatakan valid. Dari 8 item pertanyaan tentang tax knowledge, TK pertanyaan nomor 1 dan 6 tidak valid. Dari 7 item pertanyaan tentang kepatuhan wajib pajak, semua itu pertanyaannya dinyatakan valid karena memenuhi kriteria yang ditentukan. Yang kedua, pengujian reliabilitas. Hasil uji reliabilitas variabel X dan Y dalam penelitian ini menunjukkan nilai Cronbach alpha lebih besar 0,6 sehingga data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliable. Yang ketiga, uji normalitas. Hasil uji reliabilitas variabel X dan Y dalam penelitian ini menunjukkan nilai Cronbach alpha lebih besar 0,6 sehingga data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliable. Yang keempat, uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai Phipps seluruh variabel melebihi 0,1 dan nilai toleransi di bawah 0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari asumsi multikolinearitas. Yang kelima, uji heterogenealitas
Spesifisitas gambar tidak membentuk pola tertentu dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan data terbebas dari heterodalisitas. Nomor 6. Uji hipotesis. Setiap kenaikan 1 skor kualitas pelayanan AR kali 1 dapat meningkatkan 0,418 skor variabel kepatuhan wajib pajak, dan setiap kenaikan 1 skor tax knowledge X2 dapat meningkatkan 0,58 skor variabel kepatuhan wajib pajak. Yang ketujuh, uji regresi skala parsial. Kualitas pelayanan akan representatif AR berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikansi 0,01 lebih kecil 0,05. Hal ini berarti HO ditolak. Tax knowledge tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikansi 0,529 lebih besar 0,05. Hal ini berarti HO tidak dapat ditolak. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa variabel knowledge berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan yang pertama, kualitas pelayanan ekonomi representatif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan Amilin dan Anissa pada tahun 2008 dalam studinya mengenai peranan AR dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar 2 menemukan bahwa kegiatan pelayanan yang diberikan oleh AR mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam konstruk yang berbeda, Alfiansyah pada tahun 2012 juga menemukan bahwa kualitas pelayanan AR berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara. Kemudian kesimpulan yang kedua, tax knowledge tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh Abu Yamin pada tahun 2010, menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab wajib pajak secara pasti tidak membayar pajak atau tidak patuh adalah kurangnya pemahaman terhadap hukum pajak. Baik, demikianlah presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata maupun kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.